oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
pencipta, layak diakukan. Mulia, kau mulia, kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku
bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Semua bertepuk tangan dan semangat bersama-sama. Hey! Army of God ready? Silakan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mulai sekolah, yeah. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami milikmu dan Kau milik kami. Mari dari depan sampai belakang, semua yang angkat tangan seperti ini, bertepuk tangan bersama ya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Come on, louder. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Lebih tinggi lagi, come on. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. Katakan seutuhnya, seutuhnya ku berikan hatiku. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Come on, sore-sore bagi Tuhan Yesus, haleluya. Wow, semua yang nanya tinggi-tinggi seperti ini, dari depan sampai belakang. Yesus, Kaulah
nyatakan Yesus Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku, seutuhnya ku berikan hatiku, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan hari ini. Nyanyikan pujian ini bersama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku
hidup kami Tuhan. Di musim hidup kami Tuhan, hanya Engkau yang menyertai hidup kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Raja di atas segala raja. Kau yang terlebih besar dari segalanya di hidup kami. Biar hati kami memuji Engkau saat ini Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati-Mu. Oh, mengiringmu Yesus seumur hidupku. Haleluya. Engkau gunung batu kekuatan kami Tuhan. Kau sahabat kami. Kau Tuhan yang setia, Allah yang setia. Kami kagum akan-Mu Tuhan. Kami kagum. Angkat penyembahan-Mu ke Tuhan. Angkat hatimu, sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang baru bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiramaya syakara tahana moya syerere. Siap lidah mengakui Yesuslah Tuhan. Kita makalah baya syakara. Kita baba. Mari setiap orang berbahasa roh di hadapannya. Agungkan Dia Yesus. Syakara baya tahana moya syakara. Kita makalah tahana baya syakara. Hadir dan bertahta. Masuk dalam setiap hati kami Tuhan. Ketuk setiap pintu hati kami Tuhan. Biar Kau yang bertahta, Kau yang bertahta. Kami puji Kau, kami sembah Kau. Syakara moya syakara. Kira maya syakara. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, biar kami semakin berkurang di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau bertambah Tuhan. Yesus makin baik. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Oh, ku semakin berkurang, Yesus makin baik. Kami mau letakkan setiap jabatan kami Tuhan. Kami mau letakkan setiap apapun yang kami miliki hari ini Tuhan. Kami hanya mau bawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami hanya mau bawa penyembahan kami Tuhan. Penyembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Ku bawa hatiku, seluruh penyembahan kami Tuhan. Oh, ku semakin berkurang, Yesus makin baik. Dari kedalaman hatimu nyanyikan, ku bawa hatiku. Ini hati kami, ini penyembahan kami Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin bawa hatiku. Ku bawa hatiku, amin. Penyembahanku, ku semakin
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Salam sejahtera saya sampaikan bagi seluruh jemaat Tuhan yang hari ini sedang mengikuti ibadah online dimanapun saudara berada. Doa saya, saudara semuanya dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pejamkan mata sejenak, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah pada hari ini. Walaupun kami masih belum bisa beribadah di gedung gereja kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin, kami percaya Tuhan hadir di rumah kami, Tuhan ada di tempat kami masing-masing, dan Tuhan siap untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, saatnya firman-Mu akan disampaikan, berbicaralah kepada kami butuh firman-Mu, biarlah di masa-masa sulit ini Tuhan, Kau berikan kami kekuatan, sehingga kami boleh melewati Tuhan masa-masa sulit ini bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kami semuanya boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, apapun bentuknya, kami tolak, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, saudara, mari persiapkan Alkitab saudara, segera baca. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Saudara, minggu ini kita masih akan bahas tentang hidup untuk melayani Tuhan. Grace to serve. Melayani itu kita butuh anugerah. Kalau saya bisa melayani hari ini karena anugerah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saya. Nah, saudara, kita akan belajar bagaimana seharusnya sikap kita di dalam melayani Tuhan. Dan yang pertama yang kita perlu ingat, saudara, melayani itu anugerah. Ya, kalau kita bisa melayani karena kita dipilih oleh Tuhan. Makanya tadi dikatakan apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. 1 Petrus 2:9 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 mengatakan kita ini bangsa yang terpilih. Kita dipilih untuk apa? Dipilih untuk menjadi imamat yang rajani. Dipilih untuk menjadi imam-imam, pelayan-pelayan yang melayani raja, serving the king. Saudara, jadi kita bisa melayani itu karena kita dipilih oleh Tuhan. Dan tidak sembarangan, saudara. Untuk bisa menjadi pelayan seorang raja itu nggak bisa sembarangan. Untuk melayani seorang presiden itu orang pilihan, saudara. Untuk menjadi pas pampres itu orang pilihan. Untuk menjadi tukang masak di istana presiden itu orang pilihan, saudara. Untuk menjadi tukang kebun pun di istana presiden itu orang pilihan. Nggak boleh sembarangan, karena dia sedang melayani presiden, ya, dia sedang melayani raja. Apalagi saudara dan saya bukan hanya melayani presiden, bukan hanya melayani raja, tapi Anda dan saya sedang melayani raja di atas segala raja. Makanya kita dipilih oleh Tuhan, kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, dipilih oleh Tuhan supaya kita bisa melayani raja kita. Nah, apa arti dari sebuah pelayanan, saudara? Melayani itu bukan hanya dibatasi di dalam gedung gereja. Apalagi sudah beberapa bulan ini, saudara, kita tidak bisa beribadah di gedung gereja. Kita tidak bisa melayani di dalam gedung gereja kita. Apakah kita berhenti beribadah? Apakah kita berhenti melayani? Tentu saja tidak, saudara. Ya, ibadah harus tetap berjalan. Walaupun nggak bisa di gedung gereja, di rumah kita bisa beribadah. Ya, kita belum bisa melayani di gereja. Kita masih bisa melayani di rumah kita, di tempat pekerjaan kita. Saudara, kalau misalnya saudara seorang pemilik atau seorang owner, bahkan mungkin saudara hanya seorang penjaga toko, maka tugas kita adalah melayani pembeli, melayani customer. Apalagi kita sudah sering kali dengar istilah bahwa pembeli itu adalah raja. Kalau namanya pembeli itu raja, tentu kita nggak boleh sembarangan di dalam melayani pembeli. Kita nggak boleh sembarangan di dalam melayani raja. Ya, kita harus melayani sebaik yang kita bisa. Supaya apa? Supaya nanti customer ini, pembeli ini bisa datang lagi ke toko kita.
ya kita melayani bukan hanya di gereja, dimanapun saudara kita berada dengan profesi kita melayani sebaik yang kita bisa. Bahkan kalau kita lihat, kita datang ke bank-bank, saudara, dulu security bank itu tugasnya apa sih? Ya menjaga keamanan bank. Tapi sekarang kita lihat, ketika kita pergi ke bank, siapa yang menyambut pertama? Justru security. Ya, bukan dengan muka sangar, ya bukan dengan muka yang menakutkan, tetapi dengan senyuman. Ya, selamat siang Bapak. Ya, ada yang bisa kami bantu? Keperluan Bapak apa? Datang ke bank kami dengan ramah, saudara. Ya, mulai dari pintu masuk, dari security sudah di-train, sudah dilatih untuk melayani. Supaya apa? Supaya pelanggan yang adalah raja itu, saudara, dilayani dengan baik dan senang untuk menjadi nasabah di bank yang bersangkutan. Nah, saudara, bagaimana sih sikap seorang pelayan yang seharusnya? Untuk selamat, saudara, seringkali saya katakan, kita tidak perlu bayar, karena Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Ya, nah tetapi untuk melayani, ada harga yang harus kita bayar. Nah, hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat salah satu status orang percaya yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita buka ya di dalam Matius pasalnya yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 14. Di sini kita menemukan ada dua macam status dari kehidupan saudara dan saya. Yang pertama sebagai garam, dan yang kedua sebagai terang. Matius 5 ayat 13 mulai. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saudara, ada dua macam status di sini. Nah, dua macam status ini menggambarkan sebagai garam dan sebagai terang tadi. Ini menggambarkan bahwa Tuhan mengendaki saudara dan saya sebagai garam dan sebagai terang melayani orang lain, berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, nah, saudara melihat dari fungsinya, garam dan terang ini ada bukan untuk dirinya sendiri. Garam ini ada, terang ini ada, fungsinya untuk apa, kegunaannya untuk apa, manfaatnya untuk apa? Justru untuk orang lain, untuk melayani orang lain, saudara. Makanya kalau tadi kita baca, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, kemudian dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi baik garam maupun terang itu ada untuk apa? Bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Garam itu, saudara, untuk membuat masakan menjadi enak dinikmati. Terang itu fungsinya, saudara, supaya menerangi yang gelap. Jadi terang itu bukan untuk dirinya sendiri. Makanya kalau kita baca lagi di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-4, ya nanti sebentar kita akan lebih jauh jelaskan tentang garam dan terang ini, saudara. Tapi kita lihat lebih dulu 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan yang ke-11. Layanilah seorang akan yang lain. Ya, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Grace to serve. Untuk kita bisa melayani, kita butuh anugerah. Mari kita melayani, saudara, melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
Saudara, jadi di ayat yang ke-11 tadi dikatakan, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi kalau saudara dan saya bisa melayani, itu karena anugerah Tuhan. Makanya kita nggak bisa melayani dengan kekuatan kita, ya, bergantung dengan kepandaian kita, dengan talenta kita. Tetapi kita harus bergantung kepada anugerah dari Tuhan. Kita melakukannya, melayani itu dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Nah, saudara, apa sih manfaat atau kegunaan dari garam dan terang? Kita kembali kepada fungsi dari garam dan terang. Ya, dari sini kita akan bisa melihat apa sih tugas kita di muka bumi ini berkaitan dengan sifat garam dan terang. Yang pertama, saudara, garam itu memberikan rasa. Ya, yang pertama, garam itu memberikan rasa. Jadi seperti yang kita ketahui, garam berfungsi sebagai pemberi rasa kepada masakan. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa soto ayam atau coto Makassar atau coto Kok Petrus kalau di Manado. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau soto ini atau coto ini tidak ada garamnya. Maka tentu saja rasanya akan hambar, saudara. Kalau soto atau coto ini diberi garam secukupnya, maka yang tadinya tawar, yang tadinya hambar akan terasa jadi lebih enak. Tidak hambar lagi, tidak tawar lagi. Saudara, sekarang kita sedang hidup di tengah pandemi COVID-19. Bukan hanya Indonesia, tetapi hampir seluruh negara di dunia sedang mengalami dampak yang luar biasa dari pandemi COVID-19 atau virus corona ini, saudara. Banyak orang yang gelisah, banyak orang yang cemas, banyak orang yang takut, bahkan tidak sedikit yang tawar hati. Saudara, banyak orang sekarang ini kehilangan rasa di dalam hidupnya. Tidak lagi merasakan sukacita, kehilangan rasa damai sejahtera. Saudara, tidak memiliki rasa ketenangan di dalam batinnya. Tidak merasakan lagi kebahagiaan, tidak merasakan lagi ketentraman di dalam hidup mereka. Seperti coto Makassar yang tanpa garam. Saudara, seperti masakan yang tanpa garam, tentu rasanya hambar, tawar, dan tidak bisa dinikmati, saudara. Nah, kalau hidup kita berfungsi sebagai garam, maka ketika kita berinteraksi dengan orang, maka ketika kita datang temu dengan seseorang, orang yang tadinya tawar hatinya, kalau kita hidup kita sebagai garam, maka orang yang tadinya tawar, yang tadinya nggak ada ketenangan, yang tadinya nggak ada damai, ya, yang tadinya tidak merasakan lagi sukacita dalam hidupnya, maka ketika kita datang membawa garam, hidup kita berfungsi sebagai garam, kita bisa membuat mereka tersenyum kembali, kita bisa membuat mereka tertawa kembali, ya, kita bisa membuat mereka memiliki sukacita, ketenangan dan ketentraman kembali. Kalau hidup kita berfungsi sebagai garam. Saudara, garam itu bukan untuk dirinya sendiri. Garam itu melayani orang lain. Menjadi garam, saudara, kita melayani orang lain. Kita membuat orang yang tadinya tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan, yang tadinya hidup dalam kesedihan, hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan, ketika kita hidup berfungsi sebagai garam, maka kehadiran kita akan membuat orang yang susah jadi sukacita, jadi senang. Orang yang sedih jadi berbahagia. Orang yang lemah jadi kuat, saudara. Ya, orang yang tadinya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, ketika kita datang sebagai garam, mereka tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Mereka yang kekurangan, saudara, ketika kita datang, mereka bisa tercukupi karena kita berfungsi sebagai garam. Ya, artinya kita harus selalu siap
melayani, saudara. Hidup menjadi garam itu adalah hidup yang selalu siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi garam artinya menjadi berkat melalui pelayanan kita, melalui tutur kata kita, ya, melalui kehadiran kita. Kita datang saja, saudara sudah mendatangkan sukacita. Mungkin sudah pernah merasakan saudara lagi gundah, saudara lagi gelisah. Tiba-tiba ada seseorang datang, baru melihat kehadiran orang itu saja, saudara sudah senang sekali. Kenapa? Karena orang ini kalau datang, pasti hidupnya menjadi berkat. Kalau dia datang selalu menguatkan. Kalau dia datang, ya, selalu memberikan kata-kata motivasi. Bahkan tidak jarang mendoakan. Maka ketika orang itu datang, tentu kita merasa bersuka cita. Itu artinya orang itu datang sebagai garam. Ya, tapi mungkin juga saudara sebaliknya. Saudara lagi senang-senang, lagi enak-enak, tiba-tiba seseorang datang, dan begitu dia datang, saudara langsung, aduh, kenapa dia lagi datang? Kenapa? Aduh, pokoknya kalau dia datang itu bukan bawa kabar baik, selalu bawa kabar buruk. Kalau dia datang selalu suka cerita kekurangan, kejelekan orang. Saudara, ini orang bukan garam ini, saudara. Ya, nggak bisa jadi garam hidupnya. Nah, mari kita kembali ke sini. Kalau kita hidup sebagai garam, kita melayani orang lain, saudara, orang yang susah jadi senang, jadi bersukacita kembali, orang yang sedih mendapatkan kebahagiaan kembali, bahkan orang yang kekurangan pun bisa tercukupi. Kenapa? Karena kita juga bisa melayani dengan harta dan kekayaan kita. Kalau kita diberkati lebih, saudara, maka mari kita melayani orang lain yang kekurangan. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat beberapa wanita, perempuan-perempuan yang melayani rombongan Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Mari kita baca ya di dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-3 ya. Jadi kita melayani bukan hanya dengan talenta kita, bukan hanya dengan keahlian kita, tapi kita juga bisa melayani dengan harta dan kekayaan kita, saudara. Lukas 8 ayat yang ke-1 mulai. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi kita lihat di sini, saudara. Setelah mereka dilayani, setelah mereka disembuhkan, setelah mereka ditolong, maka sekarang mereka melayani Tuhan. Ya, jadi kalau kita sudah dilayani oleh Tuhan, maka saatnya kita melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, perempuan-perempuan ini, saudara, diberikan kekayaan yang lebih mungkin dari orang lain. Sehingga apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saya bersyukur banyak di antara saudara yang melayani dengan kekayaan saudara. Kita menolong, kita membantu, apalagi di saat ini begitu banyak orang terdampak dengan pandemi COVID-19 ini, pandemi virus corona ini, saudara, sehingga tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan income, dan tentu saja mereka membutuhkan uluran tangan, membutuhkan pertolongan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat yang lain. Ya, bahkan dari jemaat Tuhan yang diberikan berkat lebih oleh Tuhan. Dan saya lihat 2 bulan terakhir, saudara, jemaat saling bahu-membahu, ya, saling tolong-menolong yang mampu, ya, menolong, membantu mereka yang berkekurangan. Itu juga bentuk dari pelayanan, saudara. Ketika saudara mengeluarkan uang saudara, ya, kemudian kita kumpulkan dan kita berikan sembako, ya, kita berikan kepada jemaat-jemaat atau keluarga-keluarga yang saat ini terdampak dengan pandemi COVID-19 ini, maka itu juga salah satu bentuk pelayanan kita. Karena pelayanan itu tidak dibatasi oleh gedung gereja. Justru pelayanan yang sesungguhnya itu ada di luar gedung gereja, saudara. Ya, kalau di gereja kita beribadah, kita melayani Tuhan. Ya, tetapi di luar gereja, saudara, kita melayani jiwa-jiwa. Begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita, apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Ya, jangan jemu-jemu menabur kebaikan. Kalau saudara diberkati lebih, sisihkan berkat saudara. Saat ini
untuk orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ya, seperti di Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, gereja mula-mula itu saudara, sehingga tidak ada yang berkekurangan, karena mereka yang berkekurangan ditopang oleh mereka yang berkelebihan. Kisah Para Rasul 4 ayat 34 mulai, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Kenapa? Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sudah, bahkan gereja mula-mula mereka sampai menjual asetnya saudara untuk menolong jemaat-jemaat yang lain. Ya, tentu saat ini mungkin kita tidak akan sampai menjual aset kita, kebun kita, rumah kita, tetapi kita bisa menolong saudara-saudara kita dengan apa yang ada pada kita, menyisihkan sedikit berkat saudara kita kumpulkan untuk mereka yang terdampak dengan pandemi COVID-19 ini. Ya, ini satu pelayanan yang indah di mata Tuhan saudara. Ya, saya terus memotivasi saudara. Mari, selama masa pandemi COVID-19 ini saudara, di mana kita masih belum bisa leluasa bekerja, masih banyak orang yang sulit untuk mendapatkan penghasilan saudara, mari dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kerelaan, dengan penuh ketulusan kita menyisihkan berkat itu untuk mereka, sehingga tidak ada lagi orang yang berkekurangan. Jangan sampai ada orang yang tidak bisa makan di masa-masa sulit ini saudara. Makanya saya selalu pesan kepada PLM, kepada bahkan staf, tolong ya dimonitor, dilihat siapakah di antara jemaat yang mereka berkekurangan. Jangan biarkan mereka. Ayo kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan kalau kita bisa membantu orang-orang di luar jemaat, maka itu satu hal yang luar biasa saudara, yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Ketika kita memberikan minum kepada orang yang kehausan, ketika kita memberikan sepiring makanan kepada orang yang kelaparan, sesungguhnya kita sedang lakukan itu untuk Tuhan. Itu sebabnya karena kita sedang melayani Raja kita melalui orang-orang yang kekurangan ini. Mari kita lakukan dengan segenap hati kita, karena kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Bahkan kalau saudara ingat di dalam Alkitab, salah satu jemaat yang selalu mendatangkan inspirasi dalam kehidupan saya, yang memberi dalam kekurangan mereka adalah jemaat Makedonia. Saudara, jemaat Makedonia ini di dalam kekurangan mereka masih terbeban untuk menyisihkan berkat yang mereka miliki untuk pelayanan para rasul. Padahal rasul-rasul berkata, sudah, tidak usah, kami tahu kalian kesusahan, kami tahu kalian menderita. Ya, tetapi mereka mendesak para rasul untuk boleh turut mengambil bagian, mendapatkan kasih karunia untuk melayani melalui harta kekayaan mereka di tengah-tengah kekurangan juga yang mereka hadapi. Jadi mereka ini sudah memberi dari kekurangan, sesungguhnya mereka sedang berkorban. Saudara ya, jadi percayalah, di masa sulit ini Tuhan pasti pelihara hidup kita. Jangan ada yang takut, jangan ada yang bimbang, jangan ada yang cemas. Tuhan pasti pelihara hidup kita. Ya, Anda beritahu keluarga saudara di samping kiri kanan saudara, katakan, gak usah cemas, gak usah khawatir, tidak usah takut, Tuhan pasti pelihara kita. Ya, Tuhan pasti pelihara kita saudara. Sedangkan Alkitab berkata, burung di udara yang tidak pernah menanam, yang tidak pernah menabur, toh dipelihara oleh Tuhan. Ya, mari kita lihat Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara ya, jadi kalau burung-burung yang terbang di atas sana itu, mereka dipelihara oleh Tuhan, diberi makan oleh Tuhan. Terlebih saudara dan saya, pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak akan kelaparan. Luar biasa ya cara Tuhan memelihara anak-anaknya. Mungkin saudara ingat atau tahu ya binatang cicak. Ya, cicak yang menempel di dinding itu saudara. Ya, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Ya, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Saudara, apa makanannya cicak? Cicak itu makanannya nyamuk. Nah, ini gimana nih? Cicak menempel di dinding, nyamuknya terbang. Bagaimana caranya nih cicak bisa makan, saudara? Ya,
Tapi luar biasa. Walaupun cicaknya di dinding, cicaknya nggak bisa terbang, makanannya itu binatang yang terbang, makanannya nyamuk, salah satunya. Tetapi ajaib, luar biasa. Ya, berkat yang datang kepada cicak itu. Sesuai dengan lagunya kan, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Jadi siapa yang datang? Makanannya yang datang, nyamuknya yang datang. Datang seekor nyamuk, hap. Nah, lalu dimakan. Ya, cicak saja dipelihara Tuhan, dikirim berkat, nyamuknya disuruh datang, ya, menyerahkan dirinya. Ya, Tuhan perintahkan, nyamuk datang situ sama cicak, lagi lapar dia. Ya, nyamuknya menyerahkan dirinya untuk dimakan sama cicak. Saudara, jadi jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan akan kirimkan berkat ke rumah saudara. Di masa-masa yang sulit ini, Tuhan akan kirimkan berkat di toko saudara. Tuhan akan kirimkan berkat, saudara, di tempat usaha saudara. Ya, jadi mari di masa-masa sulit ini, saudara, kita terus melayani. Bahkan melayani melalui kekayaan, kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Nah, kemudian yang kedua, saudara, yang pertama tadi, kita sebagai apa? Garam. Garam ini fungsinya, saudara, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membuat masakan menjadi sedap untuk dinikmati. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai terang. Apa fungsinya terang? Terang itu fungsinya menyingkirkan kegelapan, menerangi yang gelap. Satu-satunya yang bisa menyingkirkan kegelapan adalah terang. Ya, terang ini membuat hal yang sebelumnya tidak terlihat bisa terlihat dengan jelas. Kalau kamar saudara gelap, kan nggak bisa melihat. So mau cari sesuatu, ya, dalam kondisi gelap, maka sulit, saudara. Anda akan mengalami kesulitan. Tetapi dengan adanya lampu di kamar saudara, sudah tekan saklarnya, ketika terangnya datang, gelapnya pergi, saudara bisa melihat, saudara bisa mencari apa yang saudara cari, saudara bisa melihat dengan jelas. Kalau saudara mengerjakan sesuatu dalam kondisi yang gelap, maka saudara tidak bisa bekerja dengan baik. Makanya ketika saudara bekerja dan tiba-tiba hari sudah mulai gelap, Anda nyalakan lampu, sehingga pekerjaan yang tadinya kabur, saudara bisa lihat dengan jelas. Nah, saudara, inilah fungsi dari terang. Kalau hidup kita menjadi terang, saudara, maka Tuhan pakai kita untuk menerangi yang gelap. Hati yang gelap akan diterangi kalau ada terang. Hati yang tawar akan diberikan rasa tadi, kalau kita menjadi garam. Jadi menjadi garam dan menjadi terang itu artinya apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi garam dan menjadi terang itu artinya apa? Melayani orang lain, saudara. Kita dipanggil memang, saudara, untuk melayani. Setelah kita dilayani, seperti para perempuan tadi, setelah dilayani Tuhan, setelah dipulihkan, setelah disembuhkan dari sakit penyakitnya, mereka melayani Tuhan. Ya, karena yang mereka miliki adalah kekayaan, maka mereka melayani Tuhan dengan kekayaan mereka. Nah, sekarang bagian yang terakhir, saudara, saya ingin tambahkan kepada saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa dilepaskan oleh Tuhan dengan roh tawar hati ini, atau dari roh tawar hati ini, saudara. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16. Ya, kenapa saya mau tambahkan ini, saudara? Karena hari-hari ini, seperti tadi saya katakan, tidak sedikit orang-orang yang tawar hati, ya, yang gelisah, yang cemas oleh karena kondisi yang semakin sulit untuk hari-hari ini. Nah, 2 Korintus pasal 4 yang ke-16 berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Saudara, tawar hati ini merupakan apa ya? Spirit atau roh yang bisa menyebabkan seseorang jadi lemah. Ya, tawar hati ini, saudara, bisa membuat seseorang menjadi kehilangan gairah. Ya, tawar hati ini membuat seseorang akan dikuasai oleh ketakutan, bahkan kehilangan kekuatan untuk berjuang menghadapi kesulitan. Memang, saudara, Amsal pasalnya yang ke-24 yang ke-10 berkata begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan.
Jadi di masa kesesakan sekarang ini, di masa kesulitan sekarang ini saudara, mari kita minta kepada Tuhan untuk membebaskan kita dari roh tawar hati. Karena kalau kita tawar hati dalam kesesakan, dalam kesulitan ini, kita nggak punya kekuatan saudara. Ya, kita tidak punya kekuatan. Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang hatinya tawar? Tadi kita sudah baca ya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya, kemerosotan atau penurunan ini merupakan kondisi yang bisa membuat seseorang tawar hati. Saudara, pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak terjadinya kemerosotan. Baik kemerosotan dalam hal kesehatan, saya sempat alami ya. Minggu lalu saya sudah banyak bersaksi bagaimana kesehatan saya merosot oleh karena infeksi dari virus corona, dan 31 hari saya dirawat dan puji Tuhan kesehatan saya dipulihkan lagi oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Dan ketika kesehatan saya merosot itu saudara, memang saya sempat tawar hati ya, bahkan sempat terbersit di dalam benak saya pada waktu masa-masa kritis saya saudara. Dan mungkin di minggu-minggu kedua sempat muncul keinginan untuk saya melarikan diri dari rumah sakit. Ini benar saudara ya, karena tawar hati saya ya, roh intimidasi. Memang saya sudah merasakan kesembuhan, tapi pikiran saya sudah diserang oleh roh intimidasi, memikirkan keluarga saya, memberikan istri, anak, dan juga pelayanan jemaat yang butuh gembala, sementara saya terisolasi di karantina di rumah sakit. Dan itu membuat saya tawar hati ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, meskipun saya sempat tawar hati, Tuhan bebaskan saya dari roh tawar hati itu. Ya, orang lain mungkin saat ini tawar hatinya karena mengalami kemerosotan dalam pendapatan, kemerosotan di dalam income. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya, Paulus meskipun mengalami banyak kemerosotan, secara fisik kekuatannya merosot, tapi dia nggak tawar hati. Ya, mari kita belajar saudara dari Rasul Paulus ini. Kenapa dia tidak tawar hati walaupun mengalami banyak kemerosotan di dalam hidupnya? Sekarang kita banyak mengalami kemerosotan ya dalam kehidupan kita, secara ekonomi banyak mengalami kemerosotan ya, karena perekonomian memang sedang mengalami kemerosotan luar biasa karena pandemi COVID-19 ini. Tetapi saudara, jangan itu membuat saudara tawar hati. Seperti Paulus tidak tawar hati meskipun mengalami banyak kemerosotan. Ya, kenapa? Karena kalau saudara baca ayat-ayat yang selanjutnya, di sana dikatakan itu penderitaan yang dialami itu hanya sementara, hanya sebentar, saudara. Ya, mari kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke 17 ya. 2 Korintus pasalnya yang keempat, di ayatnya yang ke, ya, mari kita lihat ya, 17 dan 18. 2 Korintus 4 ayatnya yang, atau mulai 16 kita baca secara lengkap lagi. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi yang membuat Paulus tidak tawar hati meskipun mengalami kemerosotan dalam hidupnya, yang pertama karena dia berkata penderitaan yang ringan yang sekarang ini itu mengerjakan bagi dia, bagi saudara saya juga, kemuliaan yang kekal yang melebihi segalanya, ya, jauh lebih besar daripada penderitaannya. Saudara, ini yang membuat Paulus tidak tawar hati, karena dia memandang bahwa penderitaan yang dialami itu nggak sebanding dengan kemuliaan yang dia akan terima. Kemudian yang kedua, ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kenapa Paulus tidak tawar hati? Karena penderitaan yang dialami hanya sementara, hanya sebentar, saudara. Ya, sedangkan kemuliaan yang akan dia terima memiliki nilai kekekalan.
Ya, nah, saya ingatkan sekali lagi, saudara. Kalau kita tawar hati, tadi kita berkata apa? Kecil kekuatan kita. Nah, di masa-masa sekarang ini, saudara, bahaya kalau kekuatan kita kecil. Karena kalau kita tidak punya kekuatan, tawar hati, itu membuat kita kehilangan kekuatan. Kekuatan kita jadi mengecil. Tawar hati membuat iman kita jadi mengecil. Tawar hati juga membuat imun kita menjadi mengecil. Jadi bahaya hidup di hari-hari sekarang ini kalau iman kita mengecil, imun kita mengecil, imun kita tambah turun, iman kita tambah turun. Itu berbahaya. Dan itu bisa terjadi kalau kita tawar hati. Makanya saudara, jangan ada di antara kita yang tawar hati menghadapi kesukaran, kesulitan hidup di hari-hari saat ini. Karena itu akan membuat kita kehilangan iman dan kita kehilangan imun. Ya, dan membuat kita akan kalah di dalam peperangan ini. Ya, nah, kemudian di ayatnya yang keberapa tadi, ayat yang ke-18, ya, saya akan tambahkan lagi di sini. Yang membuat orang itu tawar hatinya ketika terjadi kemerosotan. Ya. Kemudian yang kedua yang membuat orang itu tawar hatinya karena penderitaan, jelas, ya, karena pencobaan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang membuat Paulus tidak tawar hati karena penderitaan yang sebetulnya kalau ukuran manusia berat, tapi dia memandang penderitaan itu sebagai penderitaan yang ringan, saudara. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, saya mau beritahu saudara, penderitaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah penderitaan yang ringan. Bilang sama kiri kanan, penderitaan ini ringan, ya, tidak berat. Kenapa rasa berat? Karena kita pikul sendiri. Kita tidak pikul bersama-sama dengan Tuhan, makanya jadi berat. Paulus tidak tawar hati karena dia merasakan ini penderitaan yang ringan, pencobaan yang ringan. Makanya dia tidak tawar hati. Dia memandang kemuliaannya yang akan didapatkan dari Tuhan nanti itu jauh lebih besar dari penderitaan yang dialami pada saat itu. Jadi inilah saudara yang hari ini perlu kita amin dan kita imani. Kalau kita sedang mengalami penderitaan, masa-masa sulit hari-hari ini, percayalah kemerosotan yang sedang terjadi. Saudara, hari-hari ini mungkin kemerosotan kesehatan, kemerosotan income, pendapatan dan lain sebagainya. Percayalah, semuanya itu sementara. Tidak lama lagi Tuhan akan tolong kita, tidak lama lagi saudara kita akan keluar dari krisis ini, dari masa sulit ini, sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Sekali lagi, jangan ada satu orang pun di antara saudara yang tawar hati. Ya, mari kita jadi garam. Kalau toh ada orang yang tawar hatinya, kita datang kepada mereka sebagai garam, supaya orang yang tadinya tawar, yang tidak ada rasa lagi, yang tidak lagi merasakan ketenangan, yang tidak lagi merasakan damai sejahtera, yang tidak lagi merasakan ketentraman di dalam hati dan hidup mereka. Mari kita datangi mereka, kita kuatkan mereka, kita berfungsi sebagai garam, supaya mereka bisa memiliki rasa sukacita lagi, rasa damai lagi, rasa ketenangan lagi. Karena kita hidup sebagai garam. Dan juga kalau ada orang yang pikirannya sedang gelap, hatinya gelap, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, mari kita terangi hati dan pikiran mereka dengan perkataan kesaksian kita, dengan motivasi-motivasi yang bisa kita berikan kepada mereka, dengan firman Allah yang kita bisa sampaikan kepada mereka, dengan doa-doa yang kita bisa panjatkan supaya mereka juga ditolong oleh Tuhan. Nah, saudara, inilah firman Tuhan yang hari ini saya bisa sampaikan kepada saudara. Doa dan harapan saya, biarlah di tengah-tengah masa sulit ini, jangan kita berhenti melayani, teruslah kita melayani dimanapun kita berada. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan ini hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, tetapi dengan satu keyakinan bahwa firman yang sudah disampaikan akan menolong, menguatkan dan membangkitkan semangat bagi umat-Mu, sehingga tidak ada lagi yang tawar hati mereka menghadapi masa-masa sulit ini. Kami memandang bahwa penderitaan yang kami alami adalah penderitaan yang ringan, bukan yang berat, karena kami pikul bersama-sama dengan Tuhan. Penderitaan yang kami alami hari-hari ini, penderitaan yang hanya sementara saja, Tuhan, tidak seterusnya. Tetapi kami boleh memandang kemuliaan yang Kau sediakan bagi kami jauh lebih besar
daripada penderitaan yang kami alami pada hari-hari ini. Terima kasih Bapa, ya berdoa untuk setiap jemaatmu, umatmu. Kalau ada yang lemah, kuatkan mereka. Kalau mereka hatinya tawar, hari ini kami percaya mereka sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kekurangan, kami percaya Tuhan sanggup untuk mencukupi. Tuhan, Engkau sanggup untuk memelihara kehidupan umatmu. Kalau burung di udara yang tidak pernah menabur, Engkau pelihara, Engkau berikan makanan, maka kami meyakini umatmu, jemaatmu juga Engkau akan pelihara. Sehingga kami tidak akan mengalami kekurangan atau kelaparan, melainkan kami akan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami. Materikan firman-Mu dan mampukan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri, walaupun di rumah saudara. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih. Kalau ada di antara jemaat yang memberikan persembahan yang dikumpulkan di rumah-rumah saudara, dan mungkin saudara juga transferkan di rekening gereja, baik persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, maupun persembahan operasional pelayanan kita. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari pejamkan mata kita berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Pujian penyembahan kami sudah naikkan di hadapan-Mu, dan biarlah menyenangkan hati-Mu. Firman kami sudah dengarkan, biarlah terus menguatkan, meneguhkan kami di masa-masa sulit ini. Terima kasih, persembahan juga kami sudah berikan Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan operasional gereja. Kiranya Tuhan buka tingkap-tingkap di langit dan curahkan berkat-Mu dengan limpah, sehingga kami percaya tidak ada jemaat yang berkekurangan, semuanya diberkati dan menjadi berkat. Di akhir ibadah ini, Tuhan, kami juga berdoa kalau ada di antara jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kiranya tangan Tuhan memberkati mereka. Berkati mereka rohani dan jasmani, semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mari tadakan tangan saudara. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semuanya, diberkatilah nikah dan rumah tangga kita, diberkatilah pelayanan dan pekerjaan kita, diberkatilah bisnis saudara, perusahaan saudara, toko-toko saudara, karir saudara, bahkan apapun yang kau lakukan dengan tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan saat ini jadilah berkat dimanapun kau berada, jadilah garam dan jadilah terang. Kiranya anugerah Tuhan terus menyertai kita, sehingga kita bisa melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa, sehingga semakin banyak jiwa yang diselamatkan, semakin banyak jiwa dipersiapkan untuk menjadi mempelainya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi